Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Triwana Soraya, mahasiswa PAI STAI Yapata Al-Jami Bandung. Di sini insya Allah saya akan memberikan materi atau video pembelajaran mengenai kurban dan akikah, yaitu materi bab 5 kelas 10 SMA. Mudah-mudahan bermanfaat. Pelaksanaan kurban ditetapkan oleh agama sebagai upaya menghidupkan sejarah dari perjalanan Nabi Ibrahim ketika menyembelih anaknya Ismail atas perintah Allah melalui mimpinya. Dalam pengertian ini, mimpi Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail merupakan sebuah ujian dari Allah sekaligus perjuangan yang maha berat seorang nabi yang diperintah oleh Tuhannya melalui malaikat Jibril. Peristiwa ini harus dimaknai sebagai pesan simbolik agama yang menunjukkan ketakwaan, keikhlasan dan kepasrahan seorang Ibrahim pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kepasrahan dan ketundukan Nabi Ibrahim pada perintah Allah, maka Allah pun mengabadikan peristiwa tersebut untuk kemudian dijadikan contoh dan tauladan bagi manusia sudahnya. Kurban merupakan istilah yang menunjukkan tujuan dari suatu ibadah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah kurban dan akikah yaitu dua ibadah dalam Islam yang terkait dengan penyembelihan binatang. Kedua ibadah ini terkadang dikesankan sama, padahal di antara keduanya terdapat banyak perbedaan, terutama tentang ketentuan-ketentuan dasarnya. Beberapa dari ketentuan kedua ibadah ini akan dijabarkan dalam pembahasan kurban dan akikah sebagai berikut. Kompetensi dasar dalam pembelajaran ini ada dua. Yang pertama, menjelaskan tata cara pelaksanaan kurban dan akikah serta hikmahnya. Yang kedua, menerapkan cara pelaksanaan kurban dan akikah. Kemudian, tujuan pembelajaran. 1. Melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan tata cara pelaksanaan kurban dan akikah dengan benar. 2. Melalui pengamatan simulasi, siswa dapat mempraktikkan cara pelaksanaan kurban dan akikah dengan benar. Lalu yang ketiga, melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan hikmah kurban dan akikah dengan baik. Pengertian kurban. Menurut bahasa, kurban berasal dari kata koruba yang berarti dekat. Sedangkan menurut syariat, kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat dan waktu tertentu. Kemudian, hukum kurban. Berkurban merupakan ibadah yang disyariatkan bagi keluarga muslim yang mampu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Kautsar yang artinya, sungguhnya kami telah memberi engkau ya Muhammad akan kebajikan yang banyak. Sebab itu sembahyanglah engkau pada hari raya haji karena Allah dan sembelihlah kurban. Latar belakang dari penyembelihan kurban ini di dalam Al-Quran telah terdokumentasikan secara nyata ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam sebagai persembahan kepada Allah. Mimpi itu kemudian diceritakan kepada Ismail alaihissalam, dan setelah mendengar cerita itu, ia langsung meminta agar sang ayah melaksanakan sesuai dengan mimpi itu, karena diyakini benar-benar datang dari Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah As-Saffat ayat 102. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Dia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Hari berikutnya, Ismail alaihissalam dengan segala keikhlasan hati menyerahkan diri untuk disembelih oleh ayahandanya tercinta sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bukti ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah. Mimpi itu dilaksanakan. Acara penyembelihan segera dilaksanakan ketika tanpa disadari yang ditangani itu adalah seekor domba. Firman Allah dalam Quran surah As-Saffat ayat 106 sampai 108 yang artinya, sungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Waktu dan tempat menyembelih kurban. Waktu yang ditetapkan untuk menyembelih kurban yaitu sejak selesai salat Idul Adha, yaitu 10 Zulhijjah, sampai terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum mengerjakan sholat, maka hendaklah ia menyembelih yang lain sebagai gantinya. Muttafaqun alaih. Tempat menyembelih sebaiknya dekat dengan pelaksanaan sholat Idul Adha. Hal ini sebagai sarana untuk syiar Islam.
Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam artinya Nabi biasa menyembelih kurban di tempat pelaksanaan sholat Id. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian ketentuan hewan kurban. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Quran Surah Al-Hajj ayat 34. Hewan yang dimaksud adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing atau domba. Adapun hewan-hewan tersebut dapat dijadikan hewan kurban dengan syarat telah cukup umur dan tidak cacat, misalnya pincang, sangat kurus, atau sakit. Ketentuan cukup umur itu adalah domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya. Lalu kambing biasa sekurang-kurangnya berumur 1 tahun. Kemudian unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Kemudian sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Hewan yang sah untuk dikurbankan adalah hewan yang tidak cacat, baik karena pincang, sangat kurus, putus telinganya, putus ekornya, atau karena sakit. Seekor kambing atau domba hanya untuk kurban 1 orang, sedangkan seekor unta, sapi, atau kerbau masing-masing untuk 7 orang. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, kami telah menyembelih kurban bersama-sama Rasulullah pada tahun Hudaybiyah. Seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Hadis riwayat Muslim. Kemudian pemanfaatan daging kurban. Ibadah kurban bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperoleh keridhaannya. Selain itu juga sebagai sosial untuk menyantuni orang-orang yang lemah. Daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin, masih daging mentah, dengan ketentuan sebagai berikut: 1/3 untuk yang berkurban dan keluarganya, 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk hadiah kepada masyarakat sekitar, atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Rasulullah pernah bersabda yang artinya, daging kurban itu makanlah, sedekahkanlah, dan simpanlah. Muttafaqun alaih. Kemudian sunnah kurban. Melaksanakan sunnah-sunnah yang berlaku pada penyembelihan biasa, seperti membaca basmalah, membaca sholawat, menghadapkan hewan ke arah kiblat, menggulingkan hewan ke arah rusuk kirinya, memotong pada pangkal leher, serta memotong urat kiri dan kanan leher hewan. Kemudian membaca takbir, membaca doa sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang yang berkurban menyembelih sendiri hewan kurbannya. Jika ia mewakilkan kepada orang lain, ia disunatkan hadir ketika penyembelihan berlangsung. Lalu hikmah dari berkurban. Sebagaimana yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengandung berapa hikmah baik pelaku, penerima, maupun kepentingan umum sebagai berikut. Bagi orang yang berkurban, hikmahnya adalah tentunya menambah kecintaan kepada Allah, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah, menunjukkan rasa syukur kepada Allah, mewujudkan tolong-menolong, kasih mengasihi, dan rasa solidaritas yang tinggi. Kemudian, bagi penerima daging kurban, hikmahnya adalah menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah, bertambah semangat dalam hidupnya. Kemudian yang terakhir bagi kepentingan umum, memperkokoh tali persaudaraan karena ibadah kurban melibatkan semua lapisan masyarakat. Kemudian menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama baik bagi orang yang mampu maupun yang kurang mampu. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai akikah. Pengertian akikah. Akikah dari segi bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi. Sedangkan dari segi istilah adalah binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatan 7 dari kelahiran bayi, disertai dengan mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan. Kemudian hukum akikah. Akikah hukumnya sunnah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, setiap anak tergadai dengan akikahnya yang disembelih baginya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Ahmad dan Imam yang 4. Syariat akikah. Disyariatkan akikah lebih merupakan perwujudan dari rasa syukur akan kehadiran seorang anak. Sejauh ini dapat ditelusuri bahwa yang pertama dilaksanakan akikah adalah 2 orang saudara kembar, cucu Nabi Muhammad SAW, dari perkawinan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib yang bernama Hasan dan Husain. Peristiwa ini terekam dalam hadis, artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, sungguhnya Nabi Muhammad berakikah untuk Hasan dan Husain.
masing-masing seekor kambing kibas. Hadis riwayat Abu Daud. Jenis dan syarat hewan akikah. Akikah untuk anak laki-laki 2 ekor dan untuk anak perempuan 1 ekor. Adapun binatang yang dipotong untuk akikah, syarat-syaratnya sama seperti binatang yang dipotong untuk kurban. Kalau pada daging kurban disunatkan menyedekahkan sebelum dimasak, sedangkan daging akikah sudah dimasak. Dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu an, artinya bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang agar menyembelih akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing yang umurnya sama, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Selanjutnya, waktu menyembelih akikah. Penyembelihan akikah dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Jika hari ke-7 telah berlalu, maka hendaklah menyembelih pada hari ke-14. Jika hari ke-14 telah berlalu, maka hendaklah pada hari ke-21. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah yang artinya, akikah disembelih pada hari ke-7, ke-14, dan ke-21. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian hikmah akikah. Berbagai peribadatan dalam Islam tidak terlepas dari hikmah-hikmah yang terkandung dalamnya. Hal itu merupakan misi Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Akikah merupakan satu bentuk peribadatan yang mempunyai hikmah sebagai berikut, yaitu merupakan wujud rasa syukur kepada Allah atas segala rahmat dan karunia yang dilimpahkan pada dirinya. Lalu menambahkan rasa cinta anak kepada orang tua, karena anak merasa telah diperhatikan dan disyukuri kehadirannya di dunia ini. Dan bagi orang tua merupakan bukti keimanannya kepada Allah. Lalu mewujudkan hubungan yang baik dengan tetangga dan sanak saudara yang ikut merasakan gembira dengan lahirnya seorang anak karena mereka mendapat bagian dari akikah tersebut. Yang terakhir adalah evaluasi pendalaman karakter. Dengan memahami ajaran Islam mengenai kurban dan akikah, maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut. Membiasakan diri untuk selalu ikhlas dalam setiap perbuatan. Lalu menyingkirkan sifat kikir yang melekat pada diri kita dengan belajar dari para tetangga yang setiap tahun melakukan ibadah kurban. Lalu saling berbagi kebahagiaan dengan cara memberikan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain. Kemudian meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Lalu mentaati perintah kedua orang tua sebagai bentuk ketaatan kepada mereka. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dapat dijadikan bahan pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.